Good morning grade 10. Hari ini kita belajar biologi ya nak ya. Jadi Miss harapkan semua anak-anak Miss dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita belajar mengenai klasifikasi Pteridophyta atau klasifikasi tentang tumbuhan paku ya. Simak penjelasan Miss baik-baik. Nah, jadi untuk klasifikasi dari tumbuhan paku ini dibedakan berdasarkan morfologi tubuhnya ya. Jadi ada 4 klasifikasinya. Yang pertama ada kelas Psiloptinae atau disebut paku purba. Kemudian ada Lycopodinae disebut paku kawat. Kemudian ada Equisetae disebut paku ekor kuda. Kemudian ada Felicinae atau disebut paku sejati. Nah, untuk kelompok Psiloptinae ini anak ya atau disebut paku purba ya. Jadi kenapa dia dikatakan paku purba? Karena struktur tubuhnya itu sederhana ya. Nah, dengan ciri-ciri batangnya berruas-ruas, di batangnya terdapat daun-daun kecil berbentuk sisik. Kemudian sporangiumnya itu terletak di buku-buku cabang atau disebut sinangium. Contohnya adalah Psilotum sp. Nah, ini adalah gambar dari paku purba ya nak ya, atau disebut Psiloptinae ya. Nah, jadi kelihatan ya, itu daunnya kecil-kecil banget ya. Kemudian yang bulat-bulat itu merupakan sporangiumnya. Kemudian kelas selanjutnya adalah Lycopodinae ya, atau disebut sebagai paku kawat. Dengan ciri-ciri daunnya berbentuk sisik dan tersebar pada batang. Kemudian sporangiumnya berkumpul membentuk strobilus di ujung batang atau cabang. Kemudian berspora tidak berflagel ya, sporanya tidak berflagel atau tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Selaginella caudata, kemudian ada Lycopodium clavatum. Nah, ini adalah gambar dari Lycopodinae atau disebut sebagai paku kawat ya nak ya. Jadi ini banyak sih tersebar di hutan-hutan ya. Jadi jika kamu melihat ada tumbuhan seperti ini adalah paku kawat ya, bukan tumbuhan lumut. Kemudian kelas selanjutnya ada Equisetae atau disebut paku ekor kuda. Kenapa disebut paku ekor kuda? Karena bentuknya pada strobilusnya itu seperti ekor kuda ya. Dengan memiliki ciri-ciri batangnya berongga, kemudian daunnya kecil seperti sisik ya, tumbuh pada buku-buku batang atau ruas-ruas batang. Kemudian sporofilnya membentuk perisai dengan sejumlah sporangium pada sisi bawahnya. Kemudian sporofilnya tersusun dalam strobilus dalam bentuk kerucut pada ujung batang atau cabang. Contohnya adalah Equisetum debile. Nah, ini adalah gambar dari Equisetum debile ya nak ya. Coba perhatikan di bagian ruas-ruas daunnya itu seperti ada sisik-sisik kecil. Nah, itu adalah daunnya. Kemudian bagian yang paling ujung yang berbentuk seperti bola-bola kerucut itu adalah strobilusnya ya. Jadi di dalam strobilus itu terdapat yang namanya spora. Jika kamu pernah melihat tanaman ini, berarti kamu pernah melihat tanaman paku ekor kuda. Kemudian kelas selanjutnya ada Felicinae ya, atau disebut sebagai paku sejati ya. Kenapa disebut paku sejati? Karena semuanya hampir menyerupai yang namanya tanaman sejati ya. Sudah memiliki daun yang sempurna, kemudian sporangiumnya tersusun dalam bentuk sorus, baik di permukaan daun maupun di bawah permukaan daun. Kemudian duduk daunnya pada batang membentuk sayap. Contohnya adalah paku sawah atau disebut Azolla pinnata. Kemudian ada tumbuhan paku suplir, Adiantum sp, dan Marsilea crenata. Nah, ini adalah gambar dari Marsilea crenata ya nak ya. Kamu pasti pernah melihat ini di pot-pot, atau ada juga yang mengembangbiakkan atau membudidayakan tanaman ini. Ada yang warna ungu, ada yang warna hijau seperti ini ya. Jadi ini merupakan salah satu dari contoh tumbuhan paku sejati. Nah, berdasarkan jenis-jenis sporanya ya. Jadi paku juga terbagi atas 3 berdasarkan jenis spora. Yang pertama ada namanya homospora, heterospora, dan paku peralihan ya. Jadi namanya juga homo ya kan, berarti sama ya nah ya. Jadi tumbuhan paku ini hanya menghasilkan satu jenis spora saja yang mempunyai yang namanya bentuk dan ukuran yang sama. Contoh tanaman yang berhomospora itu adalah Lycopodium sp. Kemudian paku heterospora ya, hetero artinya berbeda ya. Jadi tumbuhan tersebut memiliki yang namanya makrospora itu untuk individu betina, kemudian ada mikrospora untuk individu yang jantan. Jadi dia itu berumah 2 ya. Jadi contohnya itu Selaginella sp dan Marsilea crenata.
Kemudian ada paku peralihan ya. Jadi paku peralihan ini dapat menghasilkan 2 macam spora dalam satu tubuhnya ya. Contohnya Equisetum debile. Jadi dia mampu menghasilkan 2 macam spora, yaitu spora betina dan spora jantan. Namun bentuknya sama. Nah, itu aja nak materi kita hari ini ya. Jadi jangan lupa dicatat setiap materi yang udah sampaikan dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya nak. Sampai di sini pertemuan kita and see you next time.